harus hafal ya. Yang dihafalin yang mana nih? Ini bukan yang banyak ya, semuanya ini Oh, iya. hafalin. Irab rofa, irab nasab, jar, jazamnya. Isim-isim yang dibaca ropa ya. Kita kan sudah mengenal klasifikasi ropa, nasob, ya, khofad, jazm, kan? Nah sekarang siapa saja kan yang dibaca ropa itu ya. Ini ada 10 kelompok, 10 macam ya. Satu mubtada ya. Satu mubtada. Udah, yang penting tuh hafal istilahnya dulu, nggak usah menanya apa itu mubtada, nanti dulu itu. Udah itu sudah ada di memori kita, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, fa'il gitu kan. Itu dulu istilah-istilahnya dulu. Hafalin. Satu mubtada, dua khobar mubtada. Ya. Tiga fa'il. Empat naibul fa'il. 5 isim kana dan saudara-saudaranya. Ini maksudnya isim kana ya, juga ada kalimat-kalimat lain atau kata-kata lain yang sama dengan kana, gitu. Sebutnya saudara-saudara kana, gitu. Teman-teman kana ya. Jadi kada tidak sendirian dia ya. Ada ya kata-kata lain itu yang sama dengan kana, itu punya isim. 6 khobar inna ya. Inna ya, inna sesungguhnya, itu dia tidak sendirian juga, ada teman-temannya atau saudara-saudaranya. Terus khobar la ya, khobar ini khobar la, lainnya artinya tidak ada. 8 isim fiil muqarrabah atau isim af'al muqarrabah. 9 isim huruf-huruf yang serupa laisa. Huruf-huruf serupa laisa itu artinya kalimah-kalimah atau kata ya, beberapa kata ya, yang punya makna tidak. Laisa kan tidak ya. Laisa itu artinya tidak. Nah ini ada beberapa kata yang artinya sama dengan laisa. Nah itu fungsinya juga sama dengan laisa, yaitu punya isim, punya khobar ya. 10 tawabi lil marfu. Apa artinya tawabi lil marfu? Itu isim-isim yang ikut kepada yang diropakan ya. Isim-isim yang ikut kepada yang diropakan, sehingga dia ikut ropa juga. Ini ada 4 macam. 1 naat. Nah itu kata sifat ya. Nah itu sifat. 2 atop. Atop itu artinya menggabungkan ya, atau gabungan ya. Nanti ada perantaranya, perantara untuk menggabungkannya ada. 3 taukid. Ada penguat ya. Penguat pernyataan ya. Taukid itu penguat. Yang terakhir 4 adalah badal, pengganti. Nah sekarang kita masuk ya, pembahasan satu-satu ya, dengan contohnya. Isim yang dibaca rofa, 1 adalah mubtada. Nah kalau bicara mubtada sekalian dengan khobarnya, karena dia satu paket ya. Jadi ada pola kalimat itu ya, dalam bahasa Arab namanya susunan mubtada khobar. Contoh, al-waladu jamilun. Al-waladu anak itu, jamilun cakep atau ganteng. Al-waladu anak itu, jamilun ganteng. Nah ini dalam kajian ilmu nahwu
kedudukan al walad itu menjadi mubtada. Anak itu. Kalau kata bahasa Indonesia, anak itu ganteng. Anak itu jadi apa? Subjek ya. Subjek pokok kalimat. Anak itu ganteng. Kipas itu mutar. Kipas itu subjek. Ya. Rumah ini bagus. Nah, rumah ini subjek. Rumah ini subjek bagus, predikat. Ya. Kata yang menjelaskan subjek itu predikat dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa Arab itu khobar namanya ya. Khobar itu predikat. Khobar. Al-waladu anak itu. Jamilun ganteng. Nah, jamilun menjadi khobar. Pokoknya pasti setiap mubtada diikuti khobar. Ya. Mubtada khobar. Dan mubtada khobar adalah isim yang dibaca rofa. Yang harus ditamkan ini ya, isimnya itu ya. Pertama jabatannya mubtada, yang kedua dia pasti dari isim bahannya. Ya. Bahannya adalah isim. Tidak mungkin mubtada khobar adalah mubtada itu dari fi'il, tidak mungkin. Kalau khobar bisa saja dari fi'il, dari kata kerja. Ya. Nah, ini dulu contoh satu ya. Nah, ya. Harus diingat ini. Al-waladu anak itu jamilun ganteng. Nah, kemarin sudah dikembangkan di sini ya. Nah, sudah dibuat banyak contoh-contoh, itu udah dihapus lagi, udah dipindah ke bahasa lain. Misalkan al-masjidu, Haji, al-masjidu, masjid itu kabirun ya. Besar ya. Besar, ya. Al-masjidu mubtada, kabirun jadi khobar, ya. Masjid itu besar. Ya. Pokoknya begini ya, kita imajinasi kita ke bahasa Indonesia aja dulu ya. Itu pola-pola kalimat, sawah itu luas, jalan ramai, ya kan, pasar itu ramai, ya. Itu orang itu pintar, ya. Itu tikar ini ya bagus. Dikembangin dulu. Iya, yang seperti itu namanya pola kalimat itu ya. Dua kata, yang satu diterangkan ya, yang satu menerangkan. Kalau cuma satu doang itu belum jadi kalimat. Iya, kamera atau kamera itu belum jadi kalimat belum. Apa maksud dengan omongan kamera itu? Nah, ya, maka dia butuh penjelas. Kamera itu hitam. Nah. Jadi khobar ini buat itunya ya. Dan yang menjadi mubtada itu harus isim ya. Isim nama. Isim ya. Nah, ciri-ciri isim nanti akan dipelajari berikutnya di buku berikutnya. Tidak sekarang. Cuman ciri-ciri isim itu bisa dimasuki alif lam seperti ini. Al-waladu alif lam. Ya, kalau tidak pakai alif lam dia waladun, nah, bertanwin. Ini ciri isim yang kedua adalah tanwin. Ya. Kemudian isim itu bisa ujungnya dibaca jar ya. Seperti tadi bitil midin ya. Jadi ini tidak mungkin dibaca al-waladi. Tidak mungkin dibaca al-walada. Harus al-waladu. Itu sudah kepastian harus begitu ya. Namanya juga pola ya, pola kalimat. Jamilun ya harus dibaca rofa. Tidak mungkin dibaca jamilan, jamilin. Kalau dia sebagai khobar ya. Lanjut, fa'il. Fa'il itu dia pelaku. Ya, pelaku yang melakukan. Ya. Yang melakukan. Pekerjaannya apa di sini? Yakulu, makan. Nah. Susunannya adalah kata kerja dulu. Yakulu sebagai kata kerja, fi'il ya. Fi'il mudhari ini.
yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ya'kulu sedang makan. Siapa? Waladun, ya, anak laki-laki. Jadi susunannya harus fi'il dulu ya. Fi'il dulu kemudian fa'il. Nah, isim yang menjadi pelakunya disebut fa'il. Yaqulu waladun, yaqulu ustadun, yaqulu abun, ya, bapak. Yaqulu, ya, misalkan Ibrahimu, fi'il fa'il, fi'il fa'il, fi'il fa'il. Kata kerjanya fi'il. Iya. Kata Kata kerja itu ya fi'il itu. fa'il itu kata ini. Fa'il itu Pelaku. isim, ya pelaku. Pelaku. Ya, posisinya dia setelah fi'il. Fi'il fa'il. Ini namanya pola kalimat nih. Sebagaimana tadi mubtada khobar itu pola kalimat, ya. Jadi ada kalimat yang tersusun dari mubtada khobar, ada kalimat yang tersusun dari fi'il fa'il, gitu. Yang ketiga, udahlah, fa'il itu ropa ya. Tidak mungkin yaqulu waladin, ya. Awas. Yaqulu waladan tidak mungkin. Harus yaqulu waladun. Karena dia jadi fa'il. Fa'il itu harus ropa. Yang ketiga, naibul fa'il. Ya, arti harfiahnya adalah pengganti fa'il. Oh, sudah dibahas tuh, ya. Sampai ke sini. Contoh putihal babu. Apa putihatnya? Dibuka. Lihat bangun. Dibuka. Iya, dibuka al babu apa? Pintu. Ini susunan fi'il dan naibul fa'il. Ya. Bukan fi'il fa'il, fi'il dan naibul fa'il. Jadi kata yang keduanya itu namanya naibul fa'il, pengganti fa'il, pengganti pelaku. Ya, lihat sini. Misalkan kita membuat kalimat kataba menulis, atau telah menulis. Karena fi'il madhi ya, kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang lampau telah dikerjakan. Kataba Muhammadun, telah menulis, berarti fi'il ya. Setelah fi'il ada Muhammadun. fa'il. Nah, setelah fi'il ada fa'il, itu Muhammadun. Dibaca apa fa'il ini? Dibaca apa? Ropa ya. Tanda ropanya Roma. Telah menulis siapa? Muhammadun. Muhammad. Apa yang ditulisnya? Darsan, pelajaran. Nah, ini menjadi maf'ul, darsan ini menjadi objek. Ya. Nanti ini di bab 3 ya. Bicara tentang isim-isim dibaca nasab. Nah, jadi prosesnya menjadi naibul fa'il itu begini, dibuang dulu fa'ilnya. Nah, ya. Ditiadakan, tidak disebut. Ya. Sehingga kataba darsan, telah menulis pelajaran. Nah, darsan ini dipindahkan ke sini, posisinya menempati tempat fa'il tadi. Ya. Menempati tempat fa'il dia. Sedangkan fa'il itu ropa. Jadi harus dibaca darsun. Nah, harus ngikutin keadaan fa'il dia. Harus keadaannya sama dengan fa'il. Karena dia menggantikan fa'il. Fa'il ropa, maka ini penggantinya juga ropa. Jadi darsun. Ya. Sehingga tapi dia ketika dibaca kata badarsun
menulis apa pelajaran. Jadi yang menulisnya pelajaran. Pelajaran itu yang menulis. Nah, supaya pelajaran itu ditulis, ini fiilnya ini harus dibuat mabni majhul namanya. Fiil mabni majhul. Caranya kalau 3 huruf, hurufnya itu huruf pertama didomahkan, huruf yang sebelum terakhir dikasrohkan, kutiba, sehingga berubah arti dari tadi menulis menjadi ditulis. Nah, baru jadi. Ini namanya fa'il, apa namanya? Fi'il naibul fa'il. Ditulis pelajaran. Perhatikan. Iya, pelajaran ditulis. Berarti kan tidak menyebutkan pelaku kan? Enggak. Karena diganti sama itu. Iya. Contoh yang lain yang sudah jadi suribal ma'u, artinya ya kita matikan di sini dulu dah. Al ma'u Minum. air itu suriba diminum. Ya. Suriba diminum, al ma'u air itu. Huruf pertama domah, huruf sebelum akhir kasroh. Ya. Lalu naibul fa'il dirofakkan. Iya. Asalnya syariba siapa gitu kan? Itu. Asalnya syariba. Itu. Syariba Umaru, Umar minum, ya. Al-ma'a air. Umar minum air. Umar dibuang. Harus kalimatnya menjadi air itu diminum. Suribal ma'u. Ini Qur'an Al-Qur'anu. Al-Qur'an itu dibaca. Asalnya qara'a. Qara'a. Membaca. Kita menggunakan kalimat yang tidak menyebutkan fa'il. Ya. Tidak menyebutkan pelaku. Dibuang pelakunya. Tinggal maf'ul dengan fi'ilnya. Supaya tetap pengertiannya ini sebagai objek ya, yang dikerjakan, yang dikenai pekerjaan, maka ini fiilnya dibuat fiil mabni majhul. Caranya kalau fiil itu 3 huruf, huruf pertama domah, huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Quri al-Qur'an. Itulah namanya naibul fa'il. Terus kesimkana dan saudara-saudaranya. Banyak ya selain karena itu, cuma di sini dikasih contoh cuma 2 aja, Soro dan Asbaha. Soro dan Asbah. 3 Laisa ya, Soro Asbaha. Laisa, Soro, Asbaha. Laisa itu artinya tidak atau tidak ada ya, atau bukan gitu. Laisa itu artinya tidak atau tidak ada atau bukan. Soro artinya menjadi. Asbaha juga menjadi artinya. Sama. Karena juga bisa punya arti menjadi ya. Bisa punya arti ada, menjadi ya, atau adalah. Contoh, kanallahu ghafuron. Ini pola kalimat namanya. Pola kalimat dengan susunan kana, isim kana, dan khobar. Ya.
rumus ya, karena ya, atau ya akhwatuha ya, saudara-saudara kana plus isim ya, yes, isim plus khobar. Iya. Isim itu dibaca ropa ya. Bawahnya kanan Akhwatuha. apa? Akhwatuha saudara-saudaranya. Akhwatuha. Sedangkan khobarnya harus nasab. Contoh Anallahu Ghafurun. Kopi harus bayar kopi. Kopi nih, minggu depan kopi deh. Kohmah. Kahwa. Kemarin saya kesini dari Cerita itu. Nah, ini dari itu dari Kapuk, dari Palestina. Oh, ada Di sini. datang ke Al Ikhlas enggak? Iya. Oh, Jumat atau Jumat kali. Bukan dunia. Kemarin datang juga dari Amerika di Sumbang dia. Itu yang pelaku yang mana nih? Yang Hah? anak ya. Di sini istilahnya udah bukan fa'il ya. Sebetulnya hakikatnya ya fa'il juga, itu subjek juga. Kemudian namanya isim kana gitu. Ya. Nah, itu. Ini bisa diartiin ini karena Allah adalah Allah. Karena adalah Allah. Bisa juga sering kalau sudah menjadi terjemahan ya di sebuah buku bahasa Arab, terjemahkan buku bahasa Arab, suka diabaikan karena itu tidak diartikan. Jadi udah di sini aja Allah itu Ghafurun itu. Allah itu Ghafurun, Maha Pengampun. Ya. Nah kalau mau diartikan karena Allahu adalah Allah itu Maha Pengampun. Nah ini uraiannya dan tentang jabatannya karena fi'il madhi naqis. Ya, karena fi'il madhi naqis. Disebut madhi ya bentuk madhi, bentuk lampau ya. Karena fi'il madhi naqis, mabni fathah. Bukan di fathah, kan penjelasan rutina, istilahnya mabni fathah. Nanti kita akan mengenal, bisa menggunakan istilah mabni dan mu'rab ya. Sekarang yang itu dulu. Nah kemudian Allahu kedudukannya sebagai isim kana, diropakan, tanda ropanya doma. Ghafurun menjadi khobar kana, dinasobkan, karena nasabnya fathah. Itu ya. Laisa, nah ini temannya kana. Itu contohnya apa? Laisal kaslanu najihan. Laisa fil madhi naqis, mabni fathah. Ya. Lalu ini al-kasrah jadi apa? Jadi isim laisa. Ya. Jadi isim laisa. Diropakan karena ropanya doma. Jadi tidak mungkin dibaca laisal kaslana, tidak mungkin. Ya. Harus ropa laisal kaslanu. Ya. Nah,
Sudah ada isim laisa, khabarnya mana? Dibuat ya najihan. Nah, artinya lulus. Tidaklah ya orang malas itu lulus. Ini najihan menjadi khabar laisa. Itu khabar. Ya. Ini sih. Dinasabkan dia harus nasab katanya. Tidak mungkin najihun, najihin tidak boleh. Harus najihan. Karena jadi khabar laisa. Paham ya? Tidaklah orang malas itu tidak lulus. Misalnya dibolak-balik kalau bahasa Indonesia. Orang malas itu tidak akan lulus. Iya. Itu. Laisa Versi atau struktur bahasa Indonesia orang malas itu tidak lulus. Ya. Iya. Orang malas itu tidak lulus. Ini subjek, ya, subjek tidak lulus predikat. Kalau versi bahasa Indonesia. Zima. Najihan. Najihan. Betul. Betul. Laisa. Hah? Laisa. Laisal kaslanu. Jihan. Afadol. Kalau mau bukan Kamu yang kemarin disilahkan tuh. Kalau nyambung itu. Najihan itu lulus ya. lulus. Tapi kalau artinya berarti itu kan tidak malas. Orang malas. Iya. Laisa itu artinya apa? Lulus. Tidak. Tidak bukan. Tidaklah orang malas najihan lulus. Tapi kalau dalam terjemahan kadang langsung bukan berkata ya Ustaz. Kadang orang malas itu tidak lulus sih jelasnya. Iya. Kalau sudah terjemahan itu kan kita Benar-benar ini. harus ngikutin vers struktur Indonesia, bahasa Indonesia yang Tidak benar. malas lulus. Tidak malas lulus sepertinya. Orang yang malas Orang yang malas, tidak lulus. orangnya di mana? Nah, itu kasar itu orang malas. Orang malas. Yang malas atau orang malas. Oh tidak. Jangan malas saja nanti. Oh, yang malas. Yang malas ya. Tidaklah yang malas atau orang yang malas itu tidak lulus. Tidaklah orang yang malas itu lulus. Tidaklah ya. Tidaklah orang yang malas. Laisa itu tidaklah artinya atau bukan? Enggak, laisa itu tidak. Tidak. Ya. Selalu najihan. Kemudian ya lahnya itu ya kita tambahin aja lah. Oh, gitu. Tambahan kata ya. Najihan itu lulus. Iya. Terus sorotinu buban. Sorot menjadi artinya telah menjadi. Tinu tanah. Lihat. Telah menjadi ya.
tanah liat itu kuban gelas. Nah, bisa aja struktur Indonesianya tanah liat itu menjadi gelas. Ya. Tanah liat itu soalnya Soal itu menjadi apa? jadi Telah menjadi atinu tanah liat kuban gelas. Nah, sorok ilmati nafis atinu isim sorok merupakan tanda doma. Kuban, khobar, sorok. Itu ya. Diapakan? Diapakan? Solo. Enggak, irobnya diapakan? Irobnya dinasobkan. Ya kalau saya istilahnya diapakan itu mungkin jawabannya diapakan, kemudian dinasobkan, kemudian jadi menuju kepada Solo Ibnu Kauman ya. Uban. Hah? Uban. Ini tahu rumah aku yang hilang. Uban. Uban. Kalau kita baca kan apa yang dibaca? Saya nggak oke. Solo Ibnu Uban. Jadi artinya tanah. Tanah liat telah menjadi gelas. Inu menjadi isim soro. Ya, kuban menjadi khobar soro. Isim soro harus apa? Khobar soro harus Kabar. khobar soro harus nasob. Nasob itu. Oh iya Pak. Enggak, nasob itu kan cuma salah satu tanda nasob Pak. Ya, Solo Ibnu Uban. ya terusin. Asbahat talibu mahiron. Asbahat telah menjadi, ya. At-talibu pelajar itu mahiron pintar. Asbahat telah menjadi at-talibu pelajar itu mahiron pintar. Telah menjadi pelajar itu pintar. Ya. Asbaha. Asbab fil madi nafis. Ya. At-talibu jadi apa? Kedudukannya jadi apa? Apa? Kedudukan. Kedudukan itu jabatan. Ingat rumus tuh, rumusnya. Karena plus isim mas khobar. Khobar kan? Iya. At-talibu jadi apa? Ini jadi khobar ya. Isim. Isim. Isim apa? Isim apa ya? Isim apaan? Isim apa? Isim asbaha. Isim asbaha. Iya kan asbaha itu tidak punya isim. Iya. Sama dengan kana. Asbaha laisa sama dengan kana. Dia punya teman, ya, dia punya pasangan. Lagi macet nih, belum nyampe nih. Rumusnya itu harus dipegang rumusnya. Karena isim khobar, ini kan rumus itu ya. Iya. Karena itu paket, ya, paketan, ya, dia dilengkapi dengan isimnya, dilengkapi dengan khobarnya. Ya, itu. Bukan karena aja, teman-teman karena juga sama. Itu laisa, soro, asbaha dan lain-lain. Ya, harus disertai isimnya dan disertai khobarnya. Isimnya rupa, khobarnya nasol. Kemarin nasob, isimnya rufa. Nah, itu dah. Ya. Astagfirullah. Saya bener harus ngopi dah kalau gitu. Iya. Besok tak bikin kopi lah kalau kita ini. Tapi saya dari bawah nih. Tapi tanpa gula. Iya. Bener. Makanya makin nggak kelihatan dulu. Gitu ya. Enggak, itu tadi Ustaz Khalid itu cuma cara
bentuknya gitu ya, contohnya isim kana, isim laisa, isim Iya. langsung gitu ya. Jabatan 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 kata. Khobar kana, khobar laisa. Khobar kana, khobar laisa. asbaha. Oh, baru buat kata ini ya. Mas rumusnya juga dong. Ini letak juga asal asal ada kata Isim. kananya itu kana atau laisa, pasti belakangnya rofa nasab gitu ya. Iya. Oh gitu. Mm-mm. Aku belum nemu dulu nih. Bukan itu ditulis tuh. Itu ditulis. Kana ya. Karena plus isim itu ropa, Hmm. ya harus ropa hurufnya. Khobar itu nasob. Ya khobar kana, Hmm. harus disertakan dengan kana khobar kana itu nasab. Nasob. Kan dia punya teman-teman Isim kan. kana apa? Ya. Khobar kana nasab. Khobar kana nasob. Isim kana apa? Ya, kan gitu ya. Iya. Oh. Oh, waktu apa tuh? Sudah kana. Ya itu sorong lainsa itu. Kata-kata yang sering kana yang sama dia punya fungsi. Punya amal. Punya. Saudara-saudara kana ya. Mm-mm. Di sini udah ada. Iya udah. Kana ya. Oh iya ini ada nih. Makanya kadang ini ya, kalau benar-benar mau sholat itu kalau sebelum sekali dia mah kita lupa lagi kan. Iya. Kemalannya dulu 2 kali. Mesti dikasih tahu caranya di sini. Sama makan pisang. Udah dikasih caranya. Itu kalau direkam gitu ya, nanti direkam. Ini cara kan apa ya? Iya. Saya kalau lagi di jalan, saya masukin. Nih caranya ya. Kita kan tuh sudah menyerap dikit-dikit. Hmm. Ketika kita baca Quran tuh sambil dianalisis gitu. Oh ini dibaca ropa, oh ini dibaca nasob, ini dibaca jar gitu kan. Kalau ketemu kana, kana mau samian, Berarti tuh- wah ketemu satu tuh. Berarti kanan tuh pasti isim. Wah, maksudnya gimana? Makanya kalau tadi beli Quran berarti lebih enak itu Yang berkata? berkata ya. Iya. Jadi masuk untuk belajar ini kayaknya masuk. Saya ada. Jadi Nah. susunan kalimatnya yang benar-benar dia ngikutin lu sebenarnya ya. Asli ya. Berarti kita samakan kalau baca Quran dengan ini ya. Iya. Kan kita setiap hari nggak lepas dengan Quran kan? Iya. Nah, makanya itu dimanfaatkan. Karena jauh kok. Nah itu karena zahuko. Karena nah ini tuh tiba-tiba zahuko, berarti zahu itu jadi apa tuh? Jadi kata Jadi khobar. khobar. Nah ini khobarnya ada. Sekarang mana nih yang jadi isimnya? Kan gitu pertanyaannya. Nah nanti ada yang namanya isim kan itu disimpan gitu. Di sini disimpan. Hidden. Hidden. Disembunyikan, disimpan di dalam kana itu ada gitu. Nanti kita bicara fiil ya, fiil itu memiliki domir yang disimpan, kata ganti yang disimpan di dalam fiil itu. Huwa, humahum itu kata ganti domir. Huwa dia,
huma mereka dua, mereka banyak, anta kamu, huma hum huma ya. Anta antia antuna. innal batila kana zahuqo. Nah, batila karena jauh kok. Di dalam kana itu ada tersimpan huwa. Gitu. Huwa itu dia itu maksudnya apa? Tadi batil tadi. Itu. Jadi situ tidak ada penampakan isim kana yang nggak ada karena dia disimpan. Bagus ya. Belum ketemu tuh. Karena ahwatuha dan teman-temannya. Ya teman-temannya itu ya Raisa, Toro, Asbaha, masih banyak lainnya belum disebut-sebut. Ya, tuh. Ya ini aja kan. Isim khobar, isim rafa, khobar nasab. Jadi kita kena yang mengenalkan bentuk madinya dulu, bentuk fi'il madinya kana. Iya, belum nanti fi'il madi nasan bentuk dua, fi'il madi bentuk jamak, ya kan? Fi'il madi untuk perempuan, untuk lelaki, nah macam cabang-cabang lagi bahasannya. Belum lagi fi'il mudhari, karena untuk fi'il mudharinya, bentuk fi'il mudharinya bentuk sedang, yakunu. Sampai ngerti dulu ya karena Iya ini cabangnya banyak tentang perenang ngaji nahwu sorof itu. karena itu artinya apa? Hmm? Karena itu artinya apa? Tadi udah disebut cuma ada, adalah, menjadi. Oh iya kan dia udah. Tahu nggak ya Quran kun fayakun? Jadilah jadi dia. Nah itu kun itu fi'il amarnya, kata perintah dari kana. Iya. Untuk dijadikan kata perintah itu kana menjadi kun. Jadilah kamu. Gitu. Adalah kamu. Adalah kamu. Nah, fi'il mudhari'nya kana yakunu itu, fayakunu maka ada. Itu bisa kalau ngomong 2-3 kata bisa tujuan banyak ya. Bisa buat ceramah tuh ya. Karena Kun fi'il amar. Kata dengan orang di apa itu kalau pelatihan paling susah itu belajar ngomong. Iya. hebat beliau. Enggak hebat, gimana hebat? Lama di pesantren. Kalau belajar sebulan 2 bulan seperti ini saya hasilnya hebat baru. Karena itu artinya tadi ada Pak? Ada, koma. Ada Ya. koma, Adalah, koma. adalah terus Menjadi. Sebelum nulis tadi Atau tidak diartikan gitu. Itu tergantung. karena adalah ada menjadi atau adalah atau tidak diartikan. Nah, puyeng dulu, ha? Kun fayakun. Kun fayakun Adalah kamu. Jadilah kamu. Nah, itu tetap untuk ngikutin rumus itu isim kana khobar kana. Tetap. Nah, kun itu fi'il amar. Isim kananya mana? Isim kunnya itu. Disimpan, ada anta disimpan. Itu. Nah, khobarnya mana? fayakun. Karena Quran mah ada menggunakan teknik penyingkatan.
Jadi nanti ada dalam ayat Qur'an itu ada kata atau kalimat yang memang tidak disebutkan, Disembunyikan. dibuang gitu, teori bahasanya dibuang, teori hebatnya dibuang. Itu hebat banget ya yang bikin Quran dia. Ya Allah, Yang mengartikannya. iya yang mengartikannya benar hebat, Tahu. yang menafsirkannya. Ustaz Malik, kalau ini kan kesini kan jenis-jenisnya banyak ya. Contoh isim dibaca rofa, isim dibaca nasab gitu. Sebutannya gitu pokoknya kan banyak. Mm. Itu cara apa simbolnya biar wah nggak usah ngapalin ini ya kita paham jenisnya itu tekniknya Ya, kan kalau satu ini pada tobat terus Iya. fa'il kan lupa lah tuh. Yang gampangnya. iya gitu. nanti disononya di depannya itu dibahas gitu. Kita suruh ngapain dulu. Sengaja belum di. Nih begini, misalkan seorang tukang bengkel, beli dulu peralatannya, Satu-satu ya. palu, tang, ya, Itu baru suruh kerja ya. kunci, iya. Baru setelah ngumpul tuh, oh ini palu ini fungsinya begini, tang itu buat begini, kunci pas ini buat ini, kan? Kita ngapain ini dulu. Heeh. Yang dulu. Itu dulu. Ya, ya, ya. Justru ini jalan yang mudah, gitu. Satu ya. Kalau begitu dikenalkan ini mubtada nih, semua membaca loba dan loba itu. Kemudian dibahas mubtada adalah syaratnya harus isim, isimnya harus ma'rifat. Ah, itu kan. Kemudian ada juga mubtada boleh isim nakiro. Ayo kita kembangkan ke situ. Mau nggak seperti itu? Langsung tuh Saya tuntas. mau berangkat aja nih kayak gini. Setahap, Iya. setahap. Nggak apa-apa lama juga tuh. Itu satu tangga Itu satu masuk. tangga dulu gitu. Tapi saya lebih senang sambil nulis dikit-dikit biar kenyang. Nah bisa aja seperti pengen seleranya sendiri seperti itu. Nah bukan apa punya buku penunjang. Jadi itu kan banyak. Apa tuh? Iya karangan-karangan tentang ini aku yang metode. Banyak sih di YouTube. Cuman kadang sama lama-lama panas juga pala, nggak jadi juga. Kalau awal semangat terus awal Yo. kan. Sini ujungnya ya harus banyak gitu. Ujungnya banyak latihan juga. Tapi ini sih memang harus banyak ngapal ya. Dek. Iya banyak. Kita ngapalin ininya nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa nggak banyak apa itu banyak membaca, Ya, memahami, membaca memahami. Makanya latihannya nanti berarti makan kitab gitu. Kalau Iya. belajar. Iya. itu harus bisa nulis juga. Iya nggak bisa nulis. Jadi juga nggak bisa nulis. Ya, Ustaz. Iya. Terima kasih nih. Mudah-mudahan nyerap di kepala. Dan langsung pulang ke Kota Bumi. Iya. Apa nginep dulu? Pulang. Malam begini. Iya.